Kejahatan eugenika dan pengurutan DNA dalam proyek genom manusia. Eugenika adalah gagasan untuk meningkatkan kebugaran biologis manusia berdasarkan ras, baik dengan menghilangkan ciri-ciri inferior atau mendorong perkembangan ciri-ciri yang diinginkan. Sifat inferior ini adalah kecenderungan terhadap kejahatan dan perilaku kriminal. Istilah eugenika pada awalnya diciptakan pada tahun 1883 oleh Sir Francis Galton. Menurut Galton, data statistik yang menggambarkan keberadaan ciri tertentu dari generasi ke generasi membuktikan bahwa ciri tertentu termasuk ke dalam ciri perilaku yang bersifat turun-temurun. Untuk memusnahkan perkembangan kualitas yang merugikan, eugenika melibatkan dua pendekatan utama, yaitu eugenika positif dan eugenika negatif. Dalam eugenika positif, mereka yang dianggap memiliki kualitas unggul secara biologis diberi insentif untuk bereproduksi. Eugenika negatif yaitu menghambat penyebaran kualitas inferior melalui metode sterilisasi. Seiring dengan kemajuan pengetahuan biologis dan sains di bidang baru, eugenika liberal yaitu kemudian muncul. Bidang baru ini menekankan pilihan individu untuk peningkatan biologis melalui metode seperti CRISPR, teknologi pengeditan DNA untuk menghilangkan gen yang berpotensi berbahaya. Kejahatan adalah setiap perilaku yang dapat dihukum yang dianggap berbahaya dan menyimpang dari standar sosial dan budaya di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dalam biologisasi kejahatan, eugenika memperlakukan kriminalitas sebagai penyakit daripada sebagai respon terhadap keadaan dan prostitusi ilegal di negara-negara. Kriminologi eugenika mulai kehilangan momentum. Meskipun tidak cukup cepat untuk mencegah sterilisasi lanjutan dari gerakan eugenika yang tidak layak dan mendiskreditkan gerakan eugenika secara keseluruhan. Berikutnya, proyek genom manusia. Proyek genom manusia atau Human Genome Project dimulai sebelum teknologi mendukung yang diperlukan tersebut dikembangkan dan dalam meningkatkan metode sequencing DNA. Perencanaan Human Genome Project berlangsung ketika metode pengurutan DNA berbasis Sanger pertama kali didemonstrasikan. Pada tahun 1190, tingkat pengurutan DNA ditingkatkan menjadi 3 hingga 5 juta pasang basa dan dibutuhkan waktu 6 tahun menggunakan 100 laboratorium untuk menyelesaikan seluruh urutan DNA manusia. Saat fase pengurutan DNA berlangsung, integrasi proses dan sistem susunan kapiler semuanya berevolusi hingga pada akhir proyek pada tahun 2003, sequencing genom manusia lainnya hanya memakan waktu sekitar 6 bulan menggunakan 100 mesin. Cakupan urutan DNA genom disediakan oleh perakitan urutan DNA berpasangan yang ditempatkan secara acak untuk memberikan informasi lebih dari 95% dari genom lengkap. Metode NGS. Metode NGS memungkinkan pengumpulan data sekuens DNA dalam jumlah yang sangat besar sebagai hasil pengujian multiplex dan fitur yang semakin padat pada sel aliran. Metode NGS memungkinkan DNA genom untuk dimodifikasi minimal dengan penambahan adaptor ke ujung fragmen dan kemudian diperkuat untuk memberikan sinyal yang cukup untuk mendukung deteksi mereka. Keuntungan NGS. Keuntungan metode NGS yaitu mengurutkan genom dari berbagai spesies tanaman dan mikroba, kelompok dan pasien penyakit manusia dan genom kuno, dan sebagai alat untuk menguji molekul selain DNA seperti transkriptom, epigenom, dan elemen fungsional. Kerugian dari metode NGS adalah panjang pembacanya tidak cukup untuk melewati sekuens DNA berulang yang terjadi di seluruh genom kompleks. Penerapan metode ortogonal untuk mengumpulkan informasi jarak jauh.